2 Korintus 13 ayat 13, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu semua. Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kata Trinitas tidak ada di dalam Alkitab, tetapi konsepnya jelas ada. Kata Trinitas tidak ada di dalam Alkitab, tetapi konsepnya jelas ada. Pada ketiga ayat tadi sangat jelas menyatakan bahwa konsep Trinitas pada tulisan-tulisan dalam Alkitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Inilah konsep Trinitas dalam keimanan umat Kristiani, hanya ada satu Tuhan yang hadir dalam tiga pribadi atau oknum, yaitu satu sebagai pencipta, Tuhan atas sejarah keselamatan, Bapa dan Hakim sebagaimana diungkapkan dalam Perjanjian Lama yang disebut Allah Bapa. Dua, sebagai Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia, hidup di antara manusia dan hadir di tengah-tengah manusia sebagai perantara Allah Bapa dengan manusia yang kita kenal sebagai Tuhan Yesus. Ketiga, sebagai Roh penolong, menyertai atau perantara dalam kuasa hidup baru seorang pengikut Yesus atau umat Kristen yang kita kenal sebagai Roh Kudus. Doktrin Trinitas adalah doktrin yang paling sulit dipahami dalam iman Kristen dari banyak doktrin-doktrin lainnya. Doktrin ini menyatukan semua orang Kristen sejati yang membedakan kita dari mereka yang bukan Kristen. Sebagai pengikut Kristus sejatinya kita mengakui dan menerima Trinitas dalam iman kita sebagai Kristen. Memang betul tidak ada tulisan atau kata Trinitas di dalam Alkitab di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, tetapi konsep dan pengertian dari Trinitas itu sendiri sangat jelas disiratkan dan disuratkan di dalam Alkitab. Sama halnya dengan istilah rapture dan inkarnasi ini tidak ada tertulis di dalam Alkitab, tetapi konsepnya sangat jelas ada. Rapture atau artinya pengangkatan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai dengan 18, di mana pada saat kedatangan yang kedua kali Tuhan akan bertemu dengan umat-umatnya di awan-awan ataupun inkarnasi ataupun jelmaan, firman menjelma menjadi manusia atau Yesus tertulis dalam Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Mari kita bahas lebih dalam akan konsep Trinitas ini. Kita mulai dengan Perjanjian Lama. Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan 26. Dalam Alkitab bahasa aslinya Allah disebut Elohim, yaitu bentuk plural dari Allah. Elohim dalam bahasa Ibrani artinya adalah Tuhan-Tuhan atau gods. Nah, dalam ayat 26 bunyinya, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi jelas sekali bukan? Kata kita ini menunjukkan bahwa Trinitas sudah ada sejak penciptaan. Ada tiga oknum dalam satu kesatuan pada saat proses penciptaan. Begitu juga saat Adam dan Hawa telah diciptakan oleh Tuhan di dalam Kejadian 3 ayat 22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Mari kita perhatikan dan analisa kalimat ini. Sesungguhnya manusia telah menjadi seperti salah satu dari kita. Ada dua pengertian di sini. Satu, ada lebih dari satu oknum Allah yang berada ketika dalam proses penciptaan tersebut. Kedua, Tuhan Yesus hadir dalam penciptaan tersebut karena dikatakan dalam ayat tersebut bahwa sesungguhnya manusia menjadi seperti salah satu dari mereka. Oknum Allah yang menjadi sama seperti manusia adalah Yesus, karena Allah yang berinkarnasi menjadi manusia adalah Tuhan Yesus.
karena Yesus dilahirkan melalui Roh Kudus oleh seorang anak darah Maria, tulis dalam Matius 1:20. Begitu juga saat manusia telah menjadi jahat pada peristiwa pembangunan Menara Babel, tertulis di dalam Kejadian 11 ayat 7. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Pada kalimat seruan ini pun adalah merupakan ajakan kita. Ada lebih dari satu pribadi atau oknum pada saat perencanaan Allah di surga untuk memberikan pelajaran bagi keturunan Nuh yang sudah menjadi jahat itu. Dalam Yesaya 48 ayat 16, mendekatlah kepadaku, dengarlah ini, dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi aku ada di situ. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. Pada ayat ini bila kita baca dengan baik-baik dan sesama, yang berkata adalah Allah anak yang dalam perjanjian baru ia lahir sebagai Yesus. Yesus hadir pada kehidupan orang Israel ketika itu, namun dia belum sebagai Yesus tetapi sebagai oknum Allah anak. Dialah Allah yang berbicara pada ayat ini. Jadi ada 3 oknum, Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus, di mana di sini Allah Anak mengatakan bahwa ia diutus oleh Bapa dengan Roh Kudus. Mungkin orang akan bertanya, lalu bagaimana dengan Ulangan 6 ayat 4? Tuhan itu Esa, satu. Mari kita bahas Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Pertanyaannya, apakah Esa itu tunggal atau jamak? Esa berasal dari kata Echad, yang berasal dari bahasa aslinya bahasa Ibrani, artinya satu entitas, one entity, tetapi terdiri dari lebih dari satu bagian. Lawan kata Echad atau Esa adalah Yachid, yang artinya oneness atau tunggal. Jadi konsep Trinitas ini dalam analoginya seperti ini. Sebuah pernikahan di mana 2 menjadi 1, tertulis dalam Kejadian 2:24, yang berawalnya adalah tunggal atau yahid menjadi satu kesatuan atau echad. Demikianlah analogi Trinitas ini, satu kesatuan dalam bentuk jamak. Di dalam Yesaya 42 ayat 1 bunyinya begini, lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Di sini ada Allah Bapa yang berbicara, Allah Anak yang merupakan orang pilihannya, kepadanya Allah berkenan yang diberikan roh Allah. Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Pada ayat ini jelas dapat kita temui, aku di ayat ini adalah Yesus. Ada 3 oknum dalam satu kesatuan, Echad atau Esa, Allah Bapa yang mengutus Tuhan Yesus atau Allah Anak melalui Roh Kudusnya. Bukti Trinitas dalam Perjanjian Baru, yaitu kerjasama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Salah satunya adalah yang kita semua sudah tahu pada saat Yesus dibaptiskan. Dikatakan di dalam Matius 3 ayat 16 sampai dengan 17, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Juga ada tertulis dalam Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam ayat ini, Tuhan Yesus menyatakan bahwa setiap orang yang menjadi pengikutnya, ada 3 oknum setara yang mengesahkannya sebagai pengikut Yesus. Di dalam Yohanes 17 ayat 5 sampai 11, Yesus berdoa kepada Allah Bapa. Di sini Bapa bukan dirinya atau bukan Yesus seperti apa yang sering membingungkan orang banyak, seakan-akan Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Bukan, tetapi Allah Anak atau Yesus adalah pribadi lain yang berdoa kepada Allah Bapa di surga. Bahkan di dalam ayat 11-nya lebih jelas Yesus mengatakan kita, untuk maksud dirinya sendiri dan Allah Bapa. Artinya ada lebih dari satu oknum Allah
Bunyinya demikian. Dan aku tidak ada lagi dalam dunia, tetapi mereka yang masih di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Tidak mungkin kan Tuhan Yesus yang sedang berada di bumi dan berdoa kepada dirinya sendiri yang berada di surga dan mengatakan supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Rencana keselamatan Trinitas juga hadir. 1 Petrus 1 ayat 2, di mana umat-umatnya dipilih oleh Bapa, disucikan oleh Roh, diperciki dengan darah Yesus. 2 Tesalonika 2 ayat 13 sampai dengan 14, umat-umatnya dipilih oleh Allah Bapa, yaitu Tuhan Allah, dikasihi oleh Allah Anak, yaitu Tuhan Yesus, dan disucikan oleh Roh. Dalam pengudusan 2 Korintus 13 ayat 13, kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah, persekutuan Roh Kudus. Dalam baptisan Kristen, Matius 28 ayat 19, dibaptis dalam satu nama namun tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi jelaslah dari bukti ayat-ayat Alkitab dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru digambarkan bahwa Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus adalah tiga serangkai bekerja secara satu kesatuan untuk menuntun dan menyelamatkan umat-umatnya. Tidak ada kata Trinitas di dalam Alkitab, tetapi konsepnya sangat jelas ada. Sebagai penutup, analogi lain yang bisa kita gambarkan Trinitas itu ibaratnya sebuah telur. Ada cangkang, ada putih telur, dan kuning telur. Jika salah satu saja dari tiga komponen tadi hilang, maka sebuah telur tidak bisa disebut sebagai telur. Marilah kita bersuka cita bahwa kita memiliki Allah Tritunggal yang telah menyediakan keselamatan. Ketika kita tersesat dalam dosa, Allah kita bertindak dalam setiap pribadi dari keberadaannya untuk menyelamatkan kita. Bapa memberikan anak mempersembahkan dirinya di kayu salib untuk keselamatan kita yang kekal, dan Roh Kudus membawa dan menuntut kita kepada Yesus, memperbaiki kita, memperingatkan kita, dan mengajari kita. Tanda-tandanya sudah banyak dikenapi. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar tidak ketinggalan video-video Bible Truth selanjutnya dan agar banyak orang mendengarkan kabar sukacita ini. Tuhan memberkati. Kali lagi, Bible Truth hanya menghadirkan kebenaran Alkitab. Sola Scriptura. Sampai berjumpa dengan cerita Alkitab lainnya. Tuhan memberkati.